Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irbataki Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah Manajemen Strategi Industri Kreatif dengan judul Analisis Korporat Strategi TikTok sebagai platform sosial commerce global. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana TikTok sebagai perusahaan digital mampu mencapai puncak popularitasnya. Kita akan bedah dari perspektif strategi manajemennya, kemudian operasional manajemennya, finansial manajemennya, serta manajemen risikonya. Adapun saya juga akan mengulas bagaimana media bisnis melihat platform TikTok ini serta memberikan analisis dan opini strategis pribadi saya jika berada di posisi kompetitornya TikTok. Nah, sebelum kita membahas mengenai strategi bisnis dari TikTok, kita akan mengulas dulu latar belakang TikTok ini. TikTok merupakan platform media sosial yang dikembangkan oleh perusahaan ByteDance dari Tiongkok yang didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2016. TikTok ini berkembang sangat pesat karena menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. TikTok mampu menampilkan konten sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini membuat penggunanya betah, kemudian terus berinteraksi dalam aplikasi TikTok ini. Biasa kita kenal sebagai scroll ya. Jadi ketika kita menggunakan handphone, kemudian kita membuka platform ini, tanpa sengaja dan tanpa kesadaran, kita akan terus scroll sampai akhir membuang waktu kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas strategi manajemen dari TikTok, di mana TikTok ini mempunyai strategi manajemen ada 3 poin. Yang pertama adalah diversifikasi, kemudian ekosistem, dan yang terakhir adalah social commerce. Dari sisi strategi manajemen, TikTok menggunakan strategi diversifikasi dengan menggabungkan media sosial dan e-commerce melalui fitur TikTok Shop. Nah, strategi ini menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi di mana penggunanya ini tidak hanya menonton konten aja gitu, tetapi juga langsung check out dan belanja. Kekuatan strategi ini adalah kemampuan mengubah hiburan menjadi sesuatu yang transaksional. Namun, di sisi lain, strategi ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait regulasi dan persaingan e-commerce lainnya. Adapun operasional manajemen dari TikTok ini adalah sangat bergantung pada algoritma yang berbasis AI yang mengatur distribusi konten. Selain itu, TikTok juga memanfaatkan kreator atau konten kreator sebagai bagian dari sistem pemasaran yang dikenal dengan kreator ekonomi. Model ini disebut dengan content driven commerce, di mana konten menjadi alat utama untuk menjual produk. Jadi, hal ini berbeda dengan e-commerce tradisional yang lain yang lebih fokus pada katalog produk dan foto-foto produk gitu. Kalau TikTok sendiri ini menggunakan content creator. Kemudian, dari financial manajemennya, dari sisi keuangan TikTok ini memiliki beberapa sumber pendapatan seperti iklan digital, kemudian transaksi dari TikTok Shop, dan monetisasi kreator lainnya. TikTok ini lebih fokus pada pertumbuhan pengguna dan ekspansi pasar dibandingkan dengan keuntungan jangka pendek. Jadi strategi ini juga umum digunakan oleh perusahaan digital, namun memiliki risiko yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Kemudian selanjutnya manajemen risiko. TikTok ini menghadapi berbagai sisi resiko ya, karena platform dia itu bergabung antara sosial media dengan e-commerce, terutama pada sisi regulasi seperti pelanggaran TikTok Shop di Indonesia. Kemudian juga ada risiko dari kompetitor seperti e-commerce dan media sosial lainnya, serta risiko reputasi terkait kualitas produk dan kepercayaan pengguna. Nah, jadi media bisnis ini banyak membahas dua sisi TikTok, tapi di satu sisi TikTok ini dianggap mengganggu pasar karena menggabungkan media sosial dan e-commerce, jadi merupakan sesuatu hal yang baru gitu. Dan ini menyebabkan pelanggaran TikTok Shop dan menjadi isu yang negatif. Namun, di sisi lain TikTok juga dipuji karena berhasil menciptakan tren baru yaitu social commerce dan live shopping yang sangat populer. Hingga saat ini e-commerce lainnya pun mengikuti jejak dari TikTok itu, yaitu live shoppingnya. Nah, dari penjelasan tersebut, jika saya berada di posisi kompetitor, saya tidak hanya akan meniru TikTok aja, tetapi saya akan menggunakan kembali strategi yang lebih unggul.
Misalnya dengan meningkatkan transparansi dari platform, kemudian membangun kepercayaan pengguna dan mengintegrasikan online dan offline commerce. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan nilai yang lebih kuat dibandingkan TikTok. Sebagai kesimpulan, TikTok menunjukkan bahwa teknologi dapat mengubah cara manusia berinteraksi dan berbelanja. Namun, keberhasilan tersebut juga diikuti oleh tantangan besar, terutama dalam hal regulasi dan kepercayaan. Menurut saya, keberhasilan TikTok ini tidak hanya bergantung pada inovasi, tetapi juga pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab terhadap ekosistem digital. Kemudian TikTok ini juga terus mengupdate dan keep it pada tren global dan kondisi dunia pada saat ini, sehingga platformnya selalu menyesuaikan penggunanya dan penggunanya akan nyaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya